Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Puji di pelajaran prakarya. Nah, hari ini kita memasuki bab 2, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian bisa menyiapkan niat untuk belajar, menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat yang bagian yang penting. Nah, selamat belajar, kita masuk. Nah, sebelum kita lebih dalam mempelajari bab 2, kita harus tahu dulu apa sih pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ada di bab 2 ini. Yang pertama, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK, teknologi informasi komunikasi, dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Yang kedua, merancang pembuatan produk TIK. Yang ketiga, membuat, menguji, dan mempresentasikan produk TIK di daerah tempat dan daerah lain. Nah, itu ada 3 pembelajaran yang kita dapat ketika kita sudah selesai mempelajari bab 2 ini. Nah, kita masuk yang A. Di sini ada sejarah, teknologi, dan informasi. Nah, sebelum kita masuk itu, kita sebagai manusia menciptakan alat, sistem, ataupun kode tertentu agar dapat berkomunikasi dan saling berinteraksi. Nah, pada zaman praaksara misalnya, informasi disampaikan dan disebarkan menggunakan gambar-gambar atau lukisan-lukisan kecil yang ditulis pada tembok gua, batu, dan lainnya. Nah, ada pula yang menggunakan bahasa tubuh dengan menggerakkan tangan, bahasa isyarat seperti membuat api sehingga timbul asap atau membuat bunyi-bunyian agar didengar dan diketahui oleh manusia lain. Nah, itu bentuk komunikasi di zaman dahulu ya. Nah, seiring dengan berkembangnya pengetahuannya, manusia menciptakan sistem atau alat untuk memudahkan mereka untuk melakukan komunikasi. Nah, kemajuan teknologi ini di bidang komunikasi memudahkan manusia dalam menjalani berbagai kehidupan seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Nah, termasuk sekarang ya, kita memanfaatkan teknologi yang canggih dengan belajar online misalnya. Nah, karena ini juga sesuai dengan kondisi kita seperti sekarang. Bagaimana manusia itu harus mempunyai perkembangan gitu. Salah satunya di sini adalah perkembangan teknologi. Nah, kita akan mempelajari sejarahnya dulu nanti. Nah, yang pertama kita pada masa praaksara. Nah, sebelum 3000 sebelum Masehi. Nah, pada masa praaksara, informasi yang didapatkan atau informasi yang akan diberikan digambar pada dinding gua, bebatuan, tebing, ataupun tanah yang memiliki kontur keras. Kemampuan mengidentifikasi benda ataupun hal-hal yang ada di sekitar lingkungan pada masa praaksara tersebutlah yang akan mengkomunikasikan sebuah informasi. Praaksara itu maksudnya sebelum manusia itu mengenal huruf ya. Nah, belum mengenal angka, huruf. Nah, mereka cuman memakai simbol-simbol untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya manusia praaksara diketahui mulai membuat dan menggunakan alat yang menghasilkan bunyi untuk berkomunikasi. Nah, selain berkomunikasi, alat seperti gendang, trompet, dari tanduk binatang, asap, dan lain sebagainya juga digunakan sebagai penanda ketika bahaya datang. Nah, di sini yang kedua yaitu masa aksara. Nah, masa ini terbagi dalam beberapa bagian. Nah, masa aksara ini udah mulai belajar mengenal huruf gitu. Nah, yang pertama itu 3000 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu. Terus yang kedua ada 2900 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, tahun 1455, tahun 1830, tahun 1837, 1861, dan 1876. Nah, itu ada beberapa
bagian gitu ya kan. Nah, kita akan di sini bahas satu per satu. Nah, yang pertama yaitu 3000 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu manusia sedikit banyaknya sudah dapat mengeluarkan suara dan berbicara. Nah, informasi digunakan sebagai bagian dari ritual ataupun upacara tertentu. Manusia mulai mengenal simbol atau tulisan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi. Nah, menurut catatan, bangsa Sumeria merupakan penemu pertama dari simbol dan tulisan tersebut. Mereka membentuk simbol dan tulisan itu dari piktograf sebagai huruf dengan penambahan simbol seperti titik atau bentuk lainnya, sehingga berbeda bentuk maka berbeda pula maknanya. Nah, itu. Terus 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah menemukan dan menggunakan huruf yang disebut hieroglif untuk setiap ungkapan yang banyak terdapat pada batuan, bangunan, hingga pada kulit-kulit kayu dan hewan. Nah, mereka membuatnya di batuan, di bangunan-bangunan gitu ya kan. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif dari Mesir ini bahkan lebih maju dibandingkan tulisan yang dibuat oleh bangsa Sumeria 100 tahun sebelumnya. Nah, tadi pada tahun 3000 sebelum Masehi. Yang selanjutnya yaitu 500 sebelum Masehi. Nah, setelah bangsa Mesir menemukan hieroglif sebagai media penyebaran informasi, nah digunakan pula tanah liat untuk menulis. Nah, cara penggunaannya dengan menggesekkan atau menggoreskan lempengan tanah liat pada sebuah media atau alat yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Nah, penggunaan serat pohon papirus sebagai alat atau media untuk menulis informasi ini karena dianggap lebih kuat dan lentur serta tidak mudah rusak. Nah, kini serat pohon papirus kita kenal dengan istilah kertas. Jadi kan kertas itu kan berasal dari misalnya dari pohon gitu ya kan, kayu. Nah, selanjutnya itu tahun 1455. Nah, memasuki era manusia yang bisa dibilang hampir modern. Dilakukan upaya untuk menciptakan mesin cetak yang terbuat dari plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan cetak dengan plat besi ini. Nah, lalu menggantikan plat besi tersebut dengan bingkai atau terbuat dari kayu. Nah, di sini John Gutenberg adalah orang pertama kali mengembangkan mesin cetak, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya yaitu tahun 1830. Augusta Lady Bryan bekerja sama dengan Charles Babbage membuat sebuah program tulisan pada komputer dengan menggunakan mesin analitikal yang didesain untuk menerima data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran data. Nah, mesin ini akhirnya dikenal sebagai komputer digital pertama, meskipun penggunanya masih menggunakan sistem mekanis dan menjadi awal mula terciptanya sebuah komputer digital pertama 94 tahun kemudian yang diberi nama ENIAC 1. Nah, terus selanjutnya ada tahun 1837. Nah, Samuel Morse bersama Sir William Cooke and Sir Charles Wheatstone mengembangkan telegraf yang menggunakan kode Morse. Nah, pengiriman informasi ini menggunakan kabel sebagai penghubung antar tempat yang berjauhan dengan waktu pengiriman dan penerimaan yang hampir sama. Nah, dulu telegraf tuh zaman dulu tuh terkenal banget. Nah, selanjutnya tahun 1861. Nah, ditemukan sebuah metode untuk menampilkan informasi yang berbentuk gambar. Agar gambar tersebut dapat bergerak, sebuah sistem program bekerja dengan cara memproyeksikannya ke dalam sebuah layar. Nah, penemuan ini merupakan
awal mula ditemukan teknologi film yang terus berkembang setiap tahunnya. Kalau zaman dulu itu layar tancap gitu ya kan. Nah, biasanya kan mereka satu layar gitu untuk menonton sebuah film kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan udah modern ya, di bioskop nontonnya. Kalau dulu zaman dulu tuh masih di luar ya, outdoor kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu Melville Dew mengembangkan penulisan desimal, dan setahun berikutnya atau pada tahun 1877 Alexander Graham Bell mengembangkan telepon untuk digunakan secara umum. Edward Muybridge pada tahun yang sama juga menemukan fotografi berkecepatan tinggi, sehingga pada tahun 1889 pertama kalinya digunakan sebuah sistem penyimpanan data yang berbentuk pita magnetis, atau di zaman dulu tuh kaset ya. Kaset yang masih bukan kaset VCD tapi kaset yang pakai pita yang bergulung-gulung. Nah, itu zaman dulu pakai tip namanya. Nah, mungkin itu ya, kita belajar pada hari ini, kita mengenal tentang sejarah teknologi dan informasi di zaman praaksara dan zaman aksara. Nah, selanjutnya nanti kita belajar tentang media penghantar komunikasi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan menggunakan protokol kesehatan apabila kalian keluar dari rumah. Kita sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.